warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teman-teman yang berbahagia, saya akan menyampaikan pidato mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5%. Pertama-tama, kita ingin semua mengucapkan terima kasih atas sinergi yang terbangun selama ini. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, pemerintah daerah, dan juga swasta, sehingga proses pemulihan ekonomi kita dapat berjalan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi kita juga pada posisi yang tetap stabil. Seperti disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak fenomena isu domestik negara-negara yang berdampak ke global, Amerika Serikat, dan suku bunga yang tinggi, RRT, perlambatan ekonomi, dan krisis properti, dan peningkatan tensi geopolitik semua dadakan, baik perang Ukraina maupun yang ada di perang Gaza. Dampak dari perang yang harus sama-sama kita antisipasi dengan gangguan rantai pasokan global, lonjakan harga pangan, harga energi, semuanya akan terdampak. Dan semuanya kemudian juga dampak perubahan iklim, pemanasan global. Betul-betul juga kita rasakan saat ini. Dan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun. Dan 22 negara membatasi ekspor pangan. Dulu yang namanya impor beras, semua menawarkan. Sekarang 22 negara stop ekspor dan membatasi batas ekspor pangan. Tapi alhamdulillah dan patut kita syukuri, Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil ekonomi di kisaran 5%. Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita masih di kisaran 5%. Meskipun kalau kita lihat, kadang-kadang yang di bawah kita mendengar dari banyaknya pelaku-pelaku usaha ini, kelihatannya peredaran uangnya makin kering. Di fisikalnya juga sama, kita cek realisasi belanja pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. 3 minggu masih di angka 64%. Pemerintah pusat juga masih di angka 76%. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, dan seluruh perbankan memang harus lebih baik dan lebih hati-hati lagi, terutama lebih didorong kreditnya yang di bagian UMKM agar sektorial kita bisa kelihatan lebih baik daripada tahun yang lalu. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5%, kita dapat data dari Malaysia yang perkiraannya itu sekitar 3,3%, Amerika 2,9%, Korea Selatan 1,4%, Uni Eropa 0,1%. Inilah yang patut kita syukuri, masih di angka 5%. Inflasi juga masih cenderung stabil 2,6%. Hanya hati-hati untuk pangan utamanya, terutama beras. Artinya harus optimis tetapi harus waspada. Perubahan yang super cepat, perubahan juga jangan terlalu hati-hati. Kredit terlalu hati-hati dan semuanya terlalu hati-hati. Akibatnya kering di perputaran di sektorial. Tetapi yang paling penting juga antisipasi semua skenario ke depan. Ada masalah dengan cepat, kemudian juga perkuat KSSK-nya, sering ketemu, sering berbicara untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, karena memang kondisinya kita harus merespon dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah seperti saat ini. Kita juga butuh booster dan momentum untuk menjaga terus pertumbuhan dan kalau bisa naik dan meningkatkan. Kita memiliki strategi besar baik dalam hilirisasi industri maupun ekonomi hijau. Ini akan menjadi sebuah penggerak ekonomi nasional yang akan membuka suatu lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah, sebuah penggerak ekonomi nasional yang akan membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan akan tentu saja menopang ekonomi yang berkelanjutan. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila atas kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.